Oke, pada pembukaan materi hari ini ada beberapa task dan beberapa quest yang kalian harus lakukan terlebih dahulu. Untuk yang pertama kalinya kita akan memperkenalkan tentang multi client. Ini agak berbeda dengan yang kemarin ya. Ini multi client. Kalau kemarin multi connection. Ya, di sini dikaitkan dengan multi client dengan connection. Sorry, kemarin itu multi threading. Jadi ini kita membuat ya apa caranya klien di sebuah program itu bisa banyak untuk mengakses satu buah server di dalam database atau di dalam sebuah server yang menggunakan protokolnya adalah protokol TCP. Konsep yang dipakai pada kuliah hari ini itu konsep multithreading yang sudah kita bahas pada pertemuan terakhir. Ya, kita akan membahas mengenai multi-client connection. Ada satu server dengan banyak klien. Oke, source code-nya tetap satu klien, satu server, tetapi nanti running dari kliennya itu bisa banyak. Jadi bisa diklik kanan run bolak-balik untuk yang klien. Untuk yang server tetap satu. Kita akan coba buat simple chatting dengan TCP yang ada. Kita akan bahas di video ini, saya akan jelaskan tentang technical procedure, lalu bagaimana tentang implementasinya. Oke, kita mengkombinasikan pada pertemuan ini, kita mengkombinasikan dua hal, yaitu bagaimana Anda mengingat materi TCP. Masih ingat yang kemarin TCP? Ada server, socket, ada buffer reader, ada data output stream. Ya, nanti ini bagian server harus accept. Oke, nanti baru di new buffer reader dan data output streamnya berdasarkan accept yang dari socket tadi. Nah, kuncinya itu. Oke. Lalu yang kedua adalah materi multithreading, di mana kalau masih ingat pertemuan kemarin, multithreading harus memiliki satu buah tambahan kelas atau tambahan interface yang disebut implement runnable. Kalau kelas kalian bisa sebut namanya extend thread. Ya, kita gabungkan dua itu tujuannya untuk mengelola banyaknya permintaan dari banyak klien. Jadi nanti yang di multithreading adalah accept-nya. Nanti kita lihat ya di slide, nanti kan pasti ada. Jadi accept-nya itu bisa banyak. Dia bisa menerima banyak sekali tamu. Materi kemarin, materi sampai pertemuan multithreading kemarin, itu tamunya cuma satu. Ya, TCP yang terakhir itu juga tamunya cuma satu. Buktinya line of code dari accept-nya itu hanya satu. Nah, di sini kita bisa accept banyak tamu. Ya, kuncinya bisa accept banyak tamu. Nah, ini handle many requests from many clients at the same time atau stimulus. Lanjut. Multi-client connection, konsepnya. Servernya hanya satu, dia berjalan di sebuah single node server. Nantinya servernya bisa berkomunikasi ke database atau sistem yang lain, itu urusan nanti. Nah, kuncinya sekarang adalah kliennya banyak. 1, 2, 3. Ini kliennya banyak. Oke. Klien-klien tersebut berinteraksi dengan internet. Kalau kalian ngoding sekarang ya, pembelajaran sekarang kan kalian ngodingnya hanya di satu komputer yang sama. Sebetulnya kalian ini berkomunikasi dengan internet tapi melalui localhost. Nah, lalu bisa request respon ke yang ada di lainnya. Oke. Nah, kalau kita mendalami atau mengingat kembali kemarin, berarti kalau ada TCP dan ada multi client TCP dulu, berarti pasti ada dua project. Silakan kalian buat dua project, client server project. Oke, buatnya gampang ya. Oke, cuman buat aja. Simple, nggak sampai 1 menit.
Lalu, nah ini, karena kita mau membuat multi connection dengan multi threading, berarti kita harus punya satu buah kelas, yang mana kelas tersebut nantinya harus di extend thread atau di implement runnable. Makanya di nomor 2 ini muncul, ya kan? Yang mana tujuannya dia untuk menerima banyak tamu, untuk menghandle banyak tamu. Jadi perubahannya sebagai berikut. Kalau pertemuan terakhir kita membahas klien server hanya one and one, face to face ya. One server can handle one client. Nah, nantinya setelah week ke-7, 8, 9, 10 sampai ke week 14, kalian akan mengakomodasi sebuah program yang multi client seperti yang di kanan ini. Oke. Satu server bisa menghandle banyak sekali klien. Di mana untuk menghandle banyak sekali klien, pasti ada sebuah controller di antaranya. Pasti ada perwakilan dari server yang mengontrol komunikasi. Ya, dalam dunia nyatanya, pasti sebuah atau seorang kepala negara pasti punya banyak menteri. Nah, menteri itu kan yang mengelola berdasarkan bidang kerjanya mereka. Ada yang pendidikan, berarti yang ngurusi pendidikan, mengontrol pendidikan. Ada yang ngurusi kesehatan, yang mengontrol kesehatan. Jadi klien yang ada di sini, ya dia bisa request bersamaan. Tapi ini sesuai bidang, misalkan itu ya contohnya. Nah, di sini kita buat controller-controller ya kayak Perdana Menteri. Ya, yang bisa punya kapabilitas untuk mengelola banyak klien. Nah, kita sebut namanya handle socket. Kita sebut namanya handle socket. Ini yang kelas yang tadi powerful. Kuncinya tadi di sini, kelas yang powerful namanya handle socket. Jadi kita coba buat ya. Di bagian mana Pak? Di bagian server ya. Di bagian server kita buat new Java class. Nah, handle socket ini adalah eh, nantinya yang handle socket ini nanti yang kelas yang dibuat untuk implement runnable ataupun extend thread. Nanti pasti di sini. Nah, handle socket ini akan berkomunikasi dengan form atau dengan konsul yang ada. Jadi nanti ini harus di new dari sini. Oke ya. Nanti saya buat lebih simpel di video ini. Lanjut. Kalau ini di PowerPoint kan pakai form server ya. Kita nanti pakai yang simple dulu. Nah, ini ceritanya dia mau ada server banyak. Server satu, klien banyak. Jadi antar klien A dengan klien B bisa berkomunikasi satu sama yang lain. Apa yang harus kita lakukan di server? Perubahannya banyaknya di server. Oke, banyaknya di server. Kalian kalau mau menggunakan week-week yang lalu, silahkan. Kalau kalian mau buat dari nol, ya enggak apa-apa. Di video ini saya buat dari nol, tetapi saya nggak pakai UI ya. Saya pakai konsol. Oke. Nah, semua hal yang terkait dengan komunikasi jaringan, semuanya saya taruh di handle socket. Ini yang dikomunikasikan jaringan. Ada socket, data output stream, buffer reader. Ya, tools-tools yang digunakan untuk berkomunikasi ke masing-masing klien itu saya pindahkan, saya migrasikan semua ke bagian handle socket. Kalau kamu ingat sebelumnya, socket, data output stream, buffer reader kan berada di satu form yang sama. Coba kamu cek. Kayak saya pindahkan dulu atau saya buat dulu aja yang baru ya. Di tempat saya kan saya nggak menggunakan. Saya buat dulu aja, saya definisikan dulu aja. Nah, lalu yang di sini kok ada form server parent ini apa?
kelas handle socket ini kan pasti punya kepala, pasti punya presiden. Nah, ini anggapannya menteri, perdana menteri, dia kan punya patuh kepada siapa. Nah, ini patuh kepada pernya. Ya, kita harus tahu pernya dia siapa, siapa yang manggil ini, siapa yang menggunakan dia, ini harus tahu. Nah, ini kenapa namanya form server? Karena kebetulan di project ini namanya form server. Nah, di project saya kan enggak. Kamu harus tahu itu. Nah, ini nama project saya kan server TCP multi client, berarti saya harus tulis TCP multi client. Gitu ya bedanya ya. Kalian harus tahu parent ini siapa yang manggil handle socket. Berarti dia nama kelasnya harus sama dengan nama file Java-nya. Ini materi OOP. Oke, jangan lupa ditambahi extend thread. Oke, oke. Jangan lupa ditambahi kalau ada extend thread, nah kita bisa menggunakan insert code, kita bisa menggunakan override method untuk yang run. Oke, oke sudah. Lalu jangan lupa kita gunakan constructor. Buat apa, Pak? Karena kan ini dia dipanggil. Nah, konstruktornya yang butuh apa? Nah, siapa yang manggil? Betul? Lalu soketnya apa? Kan soketnya yang menerima, yang accept kan presiden. Presiden kan di kelas yang sebelah. Kelas server TCP multi client. Jadi presiden accept, lalu diberikan kepada Menteri X. Perdana Menterinya direplikasi. Sekarang Perdana Menteri thread 1, silakan layani pelanggan ini. Perdana Menteri second ya. Perdana Menteri yang kedua, silakan layani pelanggan yang kedua. Perdana Menteri yang ketiga, silakan layani Perdana Menteri ketiga. Jadi konsepnya kayak gitu. Nah, sudah. Tinggal bikin gini, selesai. Ini strukturnya. Pak, berarti komunikasinya gimana ya? Nanti mengikutin ini. Nah, setelah ini kan in sama out-nya harus di declaration sama seperti biasa ya. In-nya kan harus di new berdasarkan soketnya. Out-nya harus di new berdasarkan soketnya. Seperti biasa, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perbedaannya. Sama seperti yang ada. Ya kan? Kenapa? Seperti itu. Karena kan memang melalui soket inilah dia bisa berkomunikasi. Melalui surat yang diberikan kepada presiden itulah dia bisa berkomunikasi. Merah ini wajar ya, karena kan perlu adanya try catch. Oke, itu cara ngisinya. Ini kurang lebih sama seperti yang ada di PPT. Kalau kamu lihat hasilnya kan sama. Oke, kita tidak perlu menghafal, kita perlu tahu konsepnya, konsepsinya. Nanti otomatis sintaks akan mengikuti. Oke ya, kenapa ini dua? Tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa ini dua. Karena yang satu perlu tahu siapa yang manggil. Yang kedua, melalui jalur manakah dia berkomunikasi. Lalu kenapa kok on out sama in-nya tidak perlu di new, kok tidak perlu dibuat parameter? Karena out sama in mengikuti kliennya, mengikuti soket yang dikirim. Ya, ya punyanya saya namanya S, punyanya PowerPoint namanya klien. Is oke okay ya, tidak ada bedanya, sama aja. Oke. Nah, ini yang berubah di pairnya, di presidennya tadi. Karena kita bisa menghandle banyak klien, makanya kita harus pakai array. Di Java ada namanya array list. Di Java ada namanya array list. Oke ya, kita coba tes. Oke. Jadi ini sama seperti kemarin, server socket SS, socket S thread.
Pak, ini kok ada eh, implement runnable ini supaya nggak nge-freeze kemarin. Ini kan UI ya. Kalau ini UI harus pakai implement runnable supaya dia tidak nge-freeze materi terakhir. Oke ya. Saya di sini demokan yang konsol, tidak pakai yang eh, apa namanya UI dulu. Nanti kalian bisa jiplak ini, bisa ikutin ini buat yang UI supaya kalian punya pandangan beberapa hal. Berarti kalau ini klien, sorry, ini server yang utama, oke, kamu perlu adanya server. Oke, ini perlu kamu. Oke, server socket, ini server socket, lalu. Nah, kemarin kan seperti ini. Lalu kamu tinggal S sama dengan server socket accept. Lalu baru eh, ke handle socket tadi, in sama outnya dibikin, gitu kan ya. Nah, saya contohkan, saya contoh. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalau bentuknya seperti ini, berarti kan server socketnya jalan. Bentar, ini kok merah. Oh, iya server socketnya gini sih. Betul. Dirinya sendiri ke port nomor berapa. Kalau bentuknya seperti ini, saya blok ya, supaya ada error. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti ini kan dia menerima tamunya cuma satu. Lalu disuruh handler. Ini ya nggak terlalu berbeda dengan yang tadi, yang sebelum-sebelumnya maksudnya. Materi sebelumnya. Ini sama, karena kan hanya satu. Oke. Oleh karena itu, oleh karena itu kita perlu membuat supaya ini bisa banyak, yaitu dengan cara pakai array list. Oke. Kalau kamu lihat array list E itu elemen. Jadi dia mau diisi apapun bisa. Coba ya. It's a release. Ini ada dokumentasinya ya. It's a release instance has a capacity. The capacity is the size of the array used to store the elements in the list. Ya, jadi E itu dia ngurusi elemen apapun, dia mau diisi apapun bisa. Oke, sehingga kamu boleh isi apa yang kamu mau ambil banyak. Berarti kan komunikasi, port komunikasi. Port komunikasi itu namanya soket. Kan? Soketnya itu nanti. Nah, ingat ya, karena ini sebuah kelas, dia harus di new. Oke, kita lihat PPT ya. Makanya nih lihat tulisan release handle socket. Sorry, handle socketnya ya. Menterinya yang diingat. Sorry.
Oke, oke, handle soketnya. Oke, handle soketnya yang perlu dijalankan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti di sini accept-nya yang di bawah nanti bisa banyak kali accept. Kalau mau banyak kali gimana? Well, true. Kamu harus simpan clients.add handler. Oh ya, kebalik, kebalik. Oke, kalau kayak gini sama. Coba ya kita lihat next-nya ya. Nah, ini kok beda yang ini. Yang ini karena kan untuk supaya nggak nge-freeze tadi. Ini supaya nggak nge-freeze tadi. SS new server socket 6000. Nah, ini kan run. Pada saat run pertama kali, dia kan while true, dia accept handle socket this. Ini kan sama, ya kan? Ini supaya nggak nge-freeze. Ya, ini handle socketnya dia kan mau menerima paralel ya, paralel menerima. Makanya nanti perlu di start. Habis itu add. Jangan lupa di start. Nah, konsepnya seperti ini. Ya, nanti merahnya nanti dulu. Oke. Sama sebetulnya. Kenapa ini tidak di run? Ya, ini kenapa tidak di run? Karena ini graphical user interface. Kenapa di tempat saya nggak taruh di run? Ditaruh di main class. Karena kan saya nggak peduli dengan graphical user interface. Karena saya pakai konsol ini cerita. Konteksnya gitu ya. Nah, di handle socket, supaya kamu lebih gampang, kamu buatlah dua fungsi untuk ngirim sama memunculkan atau menerima data. Bisa ngirim, bisa menerima, ya kan? Bisa kirim, bisa menerima atau memunculkan data. Ada tiga fungsi. Kalau ngirim ya ngirim pakai out.write-batch. Kalau menerima nanti ya pakai in.readline, tapi ini ternyata in-nya kelihatannya ditaruh di atas. Lalu ini untuk broadcast, broadcast berarti untuk ngirim ke banyak hal. Ya, kuncinya di situ. Jadi di sini kita buat point. Nah, retrieve kan tidak perlu parameter. Soketnya kan pasti ada di sini. Kan komunikasi menteri ini kan pasti satu fokus ke sana. Broadcast. Oh sorry, broadcast gak di sini. Broadcast kan harus presidennya yang ngomong. Tolong sebarkan ke semua klien. Nah, berarti kamu bikin fungsi di sini. Nah, ini karena kita pakai public static void main, kan konsol ya. Ini ilmu Java ya. Jadi di sini nggak bisa pakai void doang broadcast. Tidak bisa void doang seperti yang ada di PPT karena ini static, berarti dia harus static. Nah, ini horornya juga handle socketnya kan ada di dalamnya void. Berarti ini kita harus pindah, dipindah ke atas semua.
Nah, kan logis, kelas, dalamnya kelas parameter. Dalamnya parameter ada konstruktor ataupun main class, di sini namanya main class. Nah, Pak, kok merah semua, Pak? Iya, karena ini kalau ini OOP ya, ini materi OOP sebetulnya. Jadi di sini ada static void. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat ya, teman-teman sudah pernah coba ya, hapus-hapuslah, aturlah, dihapus di otak-atik. Kalau ini kamu hapus statiknya, jalan. Cuman tidak menjadi main class lagi. Nah, tombol play-nya hilang. Saya sudah pernah terangkan di kelas ini. Ya, ini jadi main class mau nggak mau. Jadi ini kalau di dalamnya ini static, ada fungsi static, berarti semua parameter di luarnya harus berubah static. Nah, ini materi OP ya, static, static, static. Nah, ini non static variable di kelas. Oke, nanti kita lihat. Bentar. Nanti yang khusus ini nanti kita lihat ya. Ini akalan OOP-nya. Ini ngakalin OOP-nya. Jadi bukan ke arah eh, materi TCP-nya. Jadi ini error karena masalah di OOP. Nanti dulu kita kita bisa atur nanti lah. Nah, fungsinya kita fokus ke fungsi di TCP-nya sama bagaimana mengimplementasi di Java-nya. Oke, kalau broadcast berarti kan ambil dari data yang ada di dalam sini ya, clients. Oh, ini berarti harus di atas juga. Nah, berbeda ya sudut pandangnya sekarang. Jadi ini muncul di atas semua, nanti kamu new di sini, berarti kan dia akan connect sama yang atas. Sehingga di sini kamu bisa pakai fungsi yang lain. Nah, kalau kamu panggil broadcast di sini nggak bisa. Nah, ini nggak bisa ini. Ini nggak jalan ini. Nah, sehingga kamu harus static. Nah, ini baru jalan. Jadi kelemahannya kalau kita pakai static void main yang punyanya Java ini, kalau kita mau membuat programming yang modular, berarti ya harus pakai static, static, static gitu. Ya ini OOP. Oke, lanjut. Nah, for di Java itu ada namanya for each. Kalau kalian control space, kalau kalian dapat yang ini, nah ini itu adalah for each element. Jadi ini elemennya apa, ini collectionnya. Call itu collection. Nah, langsung otomatis dia akan membuatkan ini collection, berarti ini array. Ini yang kecil-kecilnya, clients. Nah, enaknya kalau nama kalian udah jelas pakai bahasa Inggris, plural dan singular, dia akan otomatis buatkan. Ini kan plural, clients pakai S. Lalu berarti elemennya adalah single. Nah, di sini tinggal kirim. Nah, enaknya ini tadi, out sama in-nya kan berada di dalam materinya klien. Berarti tinggal dia nyuruh di dalamnya itu ngirim data. Nah, ini kan, nanti kirim datanya di sini. Nah, ini tak request dulu ya, supaya tidak error. Oke, H, jangan di throw. Saya preferensi saya sebagai coder tidak terlalu suka throw. Saya atur supaya bisa di catch langsung di dalam. Jadi supaya minimal error tidak sampai kemana-mana. Oke, ya ini salah satu materinya. Jadi untuk membuat strukturnya itu, ya jadi sekarang paham ya kenapa kok ada array list. Karena Perdana Menterinya harus bisa kaki buncin kalau di Naruto. Ya, dia bisa banyak, bisa direplikasi banyak untuk menyambut semua permintaan. Ya, lalu accept-nya juga bisa berulang kali. Karena bisa saja banyak orang yang mau datang pakai WL2. Lalu di-handler kepada sebuah mesin. Yang mana mesinnya itu? Ya ini Perdana Menteri.
Perdana Menteri itu memasang telinga dan memasang mulut, buffer in, buffer reader ini kan telinga. Data output stream adalah mulut kepada orang yang tadi, pintu komunikasi yang tadi. Ini kan pintu komunikasi soket. Makanya di sini in out-nya di new berdasarkan pintu komunikasi tadi. Nah, dia punya fungsi untuk ngirim. Dia punya fungsi untuk nerima. Nah, kalau nerima kamu mau print, kalau ini konsolnya tinggal print aja. Sudah. Nah, bisa kan kayak gitu? Bisa. Kapan dia harus menerima, kapan dia harus ngirim, dan apa? Apa fungsinya? Nah, kan dia harus selalu mendengar. Ya kan? Server soket itu kan harus selalu mendengar. Makanya di while run ini kita harus jalankan retrieve message. Tuh. Nah, di sini. Nanti operasi logikanya di sini. Jika dia ini, maka ini. Jika dia ini, maka ini. Jika dia ini, maka ini. Nanti logikanya di situ. Udah, gini aja perubahannya. Ya, ini errornya tinggal kita cari. Nanti ya kita coba cari. Dan nanti beberapa mungkin saya kasih link referensi terkait dengan ini. Supaya kalian bisa mengetahui bahwa, oh ternyata ada static itu ada artinya. Ya kan? Ada kegunaannya static itu buat apa. Nah, kita lanjut ini sama ya. Apa yang saya terangkan ini sebetulnya sama seperti apa yang saya tuliskan tadi di PPT sama ini sama. Ya kan ini tadi run, read line. Nah, punyanya saya beda. Punyanya saya retrieve message, diteranya retrieve message saya in read line. Nah, cara codingnya beda, tetapi pemaknaannya sama. Ini kan pemaknaannya sama. Nah, ini pemaknaannya sama. Oke. Ini untuk memunculkan ke layar. Nah, klien tidak ada perubahan yang berarti. Hanya perubahan kalau ini kan ketambahan apa? Nama siapa yang chatting. Jadi ngirimnya nanti adalah namanya siapa, teksnya apa. Diberi pemisah titik dua. Ini ceritanya pemisahnya titik dua. Kalian nanti kalau ngoding boleh loh pakai tanpa titik dua ya boleh. Jadi bebas sebesar-besarnya, sebebas-bebasnya. Oke? Oke ya. Ini penjelasannya. Jadi kamu tahu ada sudut pandang yang simpelnya seperti ini. Nah, logicalnya baru kamu lakukan di sini. Nah, nanti yang klien tinggal kirim-kiriman biasa. Klien tidak ada banyak perbedaan. Kalau ini konsul ya, klien tidak akan banyak perbedaan. Ya, saya kasih kalian kesempatan untuk melihat atau merefleksikan apa penjelasan saya. Kalian mau lanjutkan NetBeans saya ini, boleh. Yang pakai konsul, lalu pindah ke GUI juga boleh. Atau mau langsung ke GUI juga boleh. Nah, ini bebas. Saya bebaskan Anda untuk belajar sesuai dengan kompetensi Anda masing-masing. Yang penting dalam seminggu ini kalian bisa mengikuti hal tersebut. Nanti ya, kita akan bahas pada saat sesi tatap muka bersama. Terima kasih.